Halo semuanya, kami dari kelompok 11 mata kuliah evaluasi pengajaran bahasa akan mempresentasikan tentang tes kebahasaan dan tes kesusastraan. Kami akan membahas lebih lanjut tentang pengertian, tujuan, jenis, dan contoh soal tes kebahasaan dan kesusastraan. Selamat menyaksikan! Baik, di slide pertama ini ada pengertian evaluasi belajar. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah proses penilaian ini bisa menjadi netral atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Menurut Arifin tahun 2016, evaluasi berarti suatu tindakan atau suatu proses untuk menemukan nilai sesuatu. Apakah sesuatu itu layak atau tidak? Jadi, evaluasi belajar adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan belajar yang telah diterapkan. Baik, di slide kedua ada tujuan evaluasi bahasa. Tujuan evaluasi bahasa adalah untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama itu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menilai pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar mengajar, dan menyusun untuk laporan belajar siswa. Evaluasi juga di sini fungsinya untuk meningkatkan mutu program pembelajaran secara keseluruhan. Baik, di slide ketiga ini ada pengertian tes kebahasaan. Menurut Herda et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa tes merupakan perangkat untuk mengetahui tercapainya atau tidaknya standar kompetensi yang telah dipelajari dalam siswa dalam pembelajaran. Nurgiantoro tahun 2018 halaman ke-42 juga menegaskan bahwa tes kebahasaan dideskripsikan sebagai sebuah pengetahuan tentang sistem bahasa, struktur bahasa, kosakata, dan seluruh aspek kebahasaan termasuk ejaan, tanda baca. Diketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tes kebahasaan ditunjukkan sebagai prasyarat untuk menguasai kompetensi komunikatif. Dari hasil segi fungsi komunikasi bahasa, tes kebahasaan dideskripsikan sebagai tes yang dimasukkan untuk mengukur kemampuan berbahasa peserta didik. Nah, di slide sebelumnya itu ada pengertiannya, sekarang ada jenis-jenis tes kebahasaan. Yang pertama itu ada tes diskret. Sejalan dengan pendapat Oler dalam jurnal Rahmawati tahun 2021, tes diskret mengkhususkan satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Tiap butir soalnya juga mengukur aspek-aspek seperti fonologi, morfologi, sintaksis, atau semantik. Tes ini juga mengkhususkan hanya mengukur salah satu kemampuan berbahasa, tanpa mengaitkannya dengan kemampuan berbahasa lain, dan juga dikatakan sebagai tes diskret. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari tes diskret. Yang pertama itu ada sasaran tes, ada tugas, butir tes, dan kunci jawaban. Nah, dari sasaran tes itu ada ejaan yang disempurnakan terkait penulisan kata-kata. Dan yang dari tugas itu ada tulisan kata-kata yang berbentuk dengan kata baku. Dan butir tes itu ada aktif, aktivitas, atlet, detil, bosen, cedera, coklat, makhluk, dan nomor. Serta kunci jawaban itu ada aktif, aktivitas, atlet, detail, bosan, cedera, coklat, makhluk, dan lain-lain. Baik, di slide selanjutnya ini ada tes kebahasaan yang kedua yaitu tes integratif. Tes integratif dapat dikatakan sebagai jawaban atau tindak lanjut terkait kekurangan atau kelemahan yang ditemukan pada tes diskret. Dalam perspektif Yusuf tahun 2019, tes ini memiliki pengertian yaitu sebagai tes untuk menguji atau menilai beberapa aspek kebahasaan dan kemampuan berbahasa dalam satu waktu. Tes ini juga terkait dengan aspek kebahasaan maupun keterampilan berbahasa, yaitu ada 4, yaitu yang pertama menyusun kalimat, yang kedua menafsirkan wacana, yang ketiga memahami bacaan, dan yang terakhir ada menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Selanjutnya ada jenis-jenis tes kebahasaan yang C, yaitu tes pragmatik, di mana tes ini adalah penggunaan bahasa diutamakan dalam kajian teks pragmatik. Tidak hanya mengaitkan bahasa dengan penggunaan bahasa, tetapi juga melibatkan unsur kebahasaan,
seperti kata, frasa, dan kalimat. Contoh tes pragmatik ini dapat dilakukan dengan cara seperti guru melisankan kata, kemudian siswa menuliskan kembali kata tersebut dengan bahasa yang baku sesuai EYD atau KBBI. Dan yang terakhir, jenis-jenis tes kebahasaan yang D adalah tes komunikatif. Nah, di mana tes ini adalah mendeskripsikan bahwa di dalam tes komunikatif ini ada keluasaan peserta didik berpendapat secara lisan dari kata-kata yang mereka susun sendiri. Nah, tes komunikatif ini bertujuan memperkenalkan bahasa berdasarkan fungsi komunikasi. Nah, terus ada prinsip-prinsip dasar pendekatan komunikatif nih. Yang pertama, ada mengutamakan sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, menekankan proses belajar mengajar non-diskusi fundamental. Dan yang terakhir, ada mendukung peserta didik untuk berkomunikasi dengan cara biasanya. Setelah tadi mempelajari tes kebahasaan, di sini selanjutnya adalah tes kesusastraan, di mana tes sastra adalah tes evaluasi untuk mengukur kemampuan pemahaman dan apresiasi terhadap karya sastra yang dapat meliputi analisis unsur-unsur intrinsik, interpretasi makna, dan kemampuan mengolah bahasa. Dalam tes kesusastraan ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu hakikat bahasa dan sastra sebagai sebuah fakta sosial serta pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra yang dipergunakan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tes kesusastraan. Dan di dalam tes tersebut, ada 3 jenis tes kesusastraan, yaitu 1. Penilaian kognitif 2. Penilaian afektif 3. Penilaian psikomotorik. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizkia atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif ini apa sih? Jadi, penilaian kognitif adalah sebuah proses untuk mengetahui penguasaan dari siswa tersebut terhadap pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk mengetahui kemampuan berpikir mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Nah, penilaian ini harus disesuaikan dengan karakteristik yang ada dari setiap kompetisi melalui pemilihan teknik yang tepat. Pelaksanaannya bisa diawali sejak tahap perencanaan dalam penyusunan RPP. Sesuai dengan pendapat Sugiono juga tahun 2004, kognitif bisa mencakup berbagai macam aspek pemahaman seperti persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan juga penalaran. Nah, dengan demikian penilaian kognitif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan berpikir siswa. Baik, di sini ada teknik dan juga instrumen penilaian kognitif. Bisa dilihat di sini ada 4 teknik dimulai dari tes tertulis hingga dengan portofolio. Di sini juga ada bentuk instrumennya, benar salah sampai dengan sampel pekerjaan siswa dan berbagai macam tujuan dari berbagai macam teknik. Nah, dapat disimpulkan bahwa berbagai teknik penilaian digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang penguasaan setiap pengetahuan siswa. Penilaian yang kedua itu ada penilaian afektif. Nah, penilaian afektif ini merupakan penilaian yang berfokus pada sikap, nilai, minat, dan juga respon emosional dari siswa. Nah, menurut Sujana, aspek afektif berkaitan dengan sikap dan nilai yang muncul dalam proses pembelajaran, termasuk bentuk penerimaan, penolakan, hingga penghayatan terhadap suatu objek atau perilaku tertentu. Dalam konteks kesusastraan, penilaian afektif ini menilai apresiasi, perasaan, dan juga nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pembaca saat berinteraksi dengan karya sastra. Jadi penilaian ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, ataupun instrumen tertulis seperti skala Likert. Dengan demikian, penilaian afektif bertujuan untuk memahami bagaimana sih seorang siswa dapat merespon secara emosional dan juga sikap terhadap karya sastra tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada teknik dan juga instrumen dari penilaian afektif. Bisa dilihat di sini ada 4 teknik penilaian dan juga 4 instrumen penilaian. Nah, berdasarkan tabel tersebut, bahwa penilaian sikap dapat dilakukan melalui berbagai macam teknik yang saling melengkapi.
Baik, penilaian yang ketiga itu ada penilaian psikomotorik. Jadi, penilaian psikomotorik adalah menilai kemampuan keterampilan fisik dan juga motorik siswa yang tampak melalui gerakan tubuh, mulai dari yang sederhana hingga gerakan yang kompleks. Nah, penilaian ini berfokus pada kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan kelancaran dalam melakukan suatu keterampilan setelah menerima pembelajaran. Jadi, dalam konteks kesusastraan itu sendiri, penilaian psikomotorik digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa mengekspresikan karya sastra melalui kegiatan seperti membaca puisi, deklamasi, ataupun bermain peran drama. Penilaian dilakukan melalui tes perbuatan dengan observasi secara langsung, yaitu menggunakan rubrik atau skala penilaian. Jadi, penilaian psikomotorik bertujuan untuk mengetahui kemampuannya sejauh mana siswa tersebut mampu menerapkan keterampilan ekspresif secara tepat, natural, dan juga penuh penghayatan. Baik, di sini bisa dilihat ada teknik dan juga instrumen dari penilaian psikomotorik. Yang pertama itu penilaian keterampilan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kinerja. Kinerjanya itu adalah untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan, proses, atau hasil dari tersebut. Yang kedua ada proyek. Nah, proyek ini untuk mengetahui kemampuan siswa tersebut dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Yang terakhir ada portofolio. Jadi, dari sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetisi keterampilan dalam satu semester. Simpulan dari materi tes kebahasaan dan kesusastraan adalah tes yang menilai kemampuan siswa secara holistik, mencakup kemampuan berbahasa yang terdiri dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kemampuan kesastraan yang meliputi apresiasi, reseptif, dan penciptaan produktif karya sastra. Tes kebahasaan dan kesusastraan berfungsi untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam memahami dan menggunakan bahasa serta menikmati dan menghasilkan karya sastra. Sekian dari kami kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.